hamdan wa syukran lillah ala kulli ni'amillah, salatan wa salaman ala nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, kita tidak ditakdirkan untuk disukai dan dicintai semua orang dan kalangan. Adapun yang benci, biarlah dia benci dengan alasannya sendiri. Tidak perlu engkau meyakinkan, sebab ia akan tetap pada pendiriannya. Terserahlah mereka menilai apa tentangmu. Tetaplah engkau menjadi orang yang baik, menebar ketulusan dan saling menasihati dalam ketakwaan. Bukankah orang-orang yang telah berlalu sebelum kita, mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu berat, tetapi tetaplah fokus kita untuk mencari keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu siapa Anda dan siapa engkau sehingga engkau ingin terbebas dari celaan manusia? Engkau ingin terbebas dari tuduhan dan nyinyiran mereka. Siapa engkau? Turunkan sedikit kadar ketinggian engkau. Orang-orang yang lebih mulia dari dirimu, bahkan manusia-manusia pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak selamat dari gunjingan manusia. Bahkan Allah sebagai pencipta kita juga mendapatkan gunjingan dari orang-orang yang tidak tahu akan kadar dirinya. Disebutkan dalam sebuah syair, wallahi law sahabal insanu jibrila lam yaslamil mar'u min qila wa qala qad qila fillahi aqwalan musannafah tutla idza ruttila al-qur'anu tartila qad qila anna lahu waladan wa sahibah zuran alayhi wa buhtanan wa taqlila hadza qawluhum fillahi khaliqihim fakaifa law qila fi'na ba'du ma qila. Demi Allah, seandainya seseorang berteman dengan malaikat Jibril sekalipun, ia tidak akan pernah selamat dari omongan orang lain. Dia tidak akan selamat dari qila wa qala. Padahal Allah Ta'ala saja dikata-katai dan dengan gunjingan yang disusun dan ditulis. Bahkan terbaca setiap kali Al-Quran kita bacakan, dikatakan bahwa Allah memiliki anak dan istri. Begitulah cara keji dan dusta dan penuh dengan kesesatan yang mereka tuduhkan kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian mereka katakan tentang Allah, zat yang menciptakan mereka. Apalagi sekedar kita sebagai makhluk untuk dikatai dengan sebagian apa yang mereka katakan. Maka saudara-saudariku, hendaknya kita fokus mencari keridhaan Allah Jalla wa'ala. Sampingkanlah harapan untuk mendapatkan pujian dari manusia, karena pada hakikatnya kita mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridhan nasi ghayatun la tudrak fa'alaika bil amri alladhi yasluhuk atau yuslihuka falzamhu. Keridhaan manusia adalah satu tujuan yang tidak akan bisa kita capai secara keseluruhan. Engkau berharap semua orang setuju kepadamu, itu tujuan yang mustahil engkau gapai. Lalu bagaimana? Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu. Maka wajib atasmu untuk melaksanakan, mengamalkan urusan yang itu bermaslahat bagimu. Maka tekunilah itu, kata beliau. Wada' ma siwahu fala tu'anih. Maka tinggalkan yang selainnya. Jangan kau sibukkan diri untuk mengharapkan persetujuan dari manusia. Ya, karena apa jamaah sekalian? A'azzani Allahu wa iyyakum. Karena kita berharap keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam
sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala bahkan menyuruh kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 37 Allah katakan, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Engkau takut kepada manusia, kepada orang-orang, padahal hanya Allah lah yang berhak untuk engkau takuti. Dan Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Dalam surah At-Taubah ayat 13. Apakah kalian takut kepada mereka? Karena ada sebagian orang hanya karena takut kepada atasannya dia meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah. Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Padahal hanya Allah lah yang patut untuk engkau takuti jika memang engkau beriman kepada Allah. Maka jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili, dia katakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada salah seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan apa? Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wal dhikra ma lahu. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ketika ada orang yang berangkat jihad, dia mengharapkan pahala dan juga mengharapkan supaya diingat oleh manusia, disebut-sebut oleh manusia, apa yang akan dia dapatkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam la syai'alah. Maka Nabi katakan tidak ada yang dia dapatkan sedikit pun. Thumma qala inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan seorang hamba kecuali amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sibukkan diri dengan mengharapkan pujian-pujian manusia, mengharapkan penghargaan mereka, karena yang kita inginkan tidak lain dan tidak bukan adalah keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi ketika misalnya seorang meninggalkan satu kewajiban hanya karena takut celaan dari manusia, ini tidak layak untuk dia laksanakan. Maka lakukanlah kebaikan. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah satu tujuan yang sulit engkau capai secara keseluruhan. Fa idza araftal haqqa fastamsik bihi. Kalau engkau tahu kebenaran, maka istiqamahlah di atasnya. Istiqamahlah di atasnya. Karena kita yang akan bersaksi atas amalan-amalan yang kita laksanakan di dunia ini. Ya, kita yang akan berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh. Ya, maka dari itu kita harus mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 62 dikatakan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Dan Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk kita cari keridhaannya apabila memang mereka itu beriman kepada Allah. Carilah keridhaan Allah, carilah keridhaan Rasulullah tabaraka wa ta'ala. Wa alaina an nakhafa Allah fala nakhafu ahadan illa Allah. Hendaknya kita hanya takut kepada Allah dan jangan kita takut kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah, jika kalian beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 175. Ya. Juga dalam Al-Maidah ayat 44 Allah katakan, fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka janganlah engkau takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita saksikan ada sebahagian manusia yang dia tahu kebenaran,
Dia sudah mengakui itu sebuah kebenaran berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tetapi kenapa dia tidak melaksanakannya? Karena pertimbangan orang-orang di sekelilingnya, karena pertimbangan dari keluarganya, karena mengharapkan restu dari manusia. Dia takut untuk memelihara jenggot misalnya, padahal itu hal yang dianjurkan dalam syariat. Dia takut untuk memotong celananya di atas mata kaki karena takut dikatakan begini dan begini. Dia takut duduk di majelis ilmu. Dia takut untuk memakai hijab yang syar'i karena takut celaan dan nyinyiran manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fala takhshawun nas, maka jangan kalian takut kepada manusia. Alangkah mudahnya Allah tabaraka wa taala untuk membolak-balikkan hati manusia tersebut. Ya. Jadi jamaah sekalian, jangan karena mengharapkan keridhaan manusia lalu kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena mencari persetujuan manusia lalu kita tidak mau mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru itulah sebabnya manusia mengikuti hawa nafsunya. Dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah tabaraka wa taala mengabarkan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mau mengamalkan, mengikuti ajaranmu, menerima ajaranmu wahai Muhammad, maka ketahuilah mereka itu sesungguhnya telah mengikuti hawa nafsu mereka, wal iyadu billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.